ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiruhu wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adzabun ghalidh. Shadaqallahul 'azim. Jadi ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, jamaah sekalian, ya, terkait dengan tempat orang-orang kafir yang ada di neraka. Ya, bahwa penghuni neraka itu memiliki siksaan-siksaan yang bermacam-macam, termasuk diberikan minuman yang berupa cairan busuk, nanah, dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian Allah menggambarkan ya, bagaimana siksaan azab neraka ini selanjutnya. Maka di sini yatajarra'uhu wa la yakadu yusiruhu wa ya'tihil maut. Yatajarra'uhu, ya, Allah Subhanahu wa taala meneguhkannya. Dia meneguknya sedikit demi sedikit. Jadi dilolong-lolong bahasa Jawanya. Ya, dipaksa-paksakan ya, untuk meminumnya. Memaksakan meminumnya. Seteguk demi seteguk. Karena sangat panasnya ya, di neraka itu. Itu jamaah sekalian. Wala yakadu yusiruhu, dan hampir tidak ada yang dapat menelannya. Karena saking nggak enaknya ya kan? Dipaksa-paksakan hampir tidak bisa menelannya. Memang seperti itu jamaah sekalian. Jadi minuman itu dipaksakan masuk ke dalam tubuh mereka, orang-orang yang di neraka itu ya, yang kemudian mengalami apa ya, tidak enakan ya, seperti itu. Wa ya'tihil mautu, dan mendatangi kepadanya orang yang di neraka itu al mautu, kematian, min kulli makanin, dari segala penjuru. Maksudnya tubuh mereka, dari ujung kaki sampai ujung rambut, tangan dan sebagainya, merasakan sakit yang luar biasa, yang seakan-akan anggota tubuh ini sudah mati. Namun demikian mereka bahwa huwa bimayyit, tapi tidak bisa mati. Jadi antara hidup dan mati. Nah, mereka itu menginginkan agar siksaan yang begitu sakit itu lebih baik saya segera mati daripada merasakan sakitnya siksaan. Tapi di situ tidak bisa. Jadi la yuqda 'alaihim fayamutu wa yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Di surah Fatir ayat 36 itu ya, tidak diputuskan bagi mereka kematian enak ya kan, mati selesai, tidak. Jadi mereka itu merasakan kematian, merasakan sakitnya siksaan neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Itu jamaah sekalian. Mereka ini tidak mati walaupun menginginkan mati karena saking sakitnya azab yang mereka alami. Gitu. Ditambah lagi wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Min waraihi ini makna tepatnya wara'a itu di belakang. Tapi di sini dimaknai min amama, dari depannya. Kenapa pakai kalimat wara'a? Karena kalimat siksaan itu sebuah penghinaan. Sedangkan amama itu identik dengan sesuatu yang ada di depan. Sesuatu yang di depan itu identik dengan kebaikan. Maka di depan mereka ya ancaman-ancaman azab ya, yang akan menjatuhkan derajat martabat mereka. Adzabun ghalidh. Ya. Ghalidh di sini maknanya ada diartikan apa itu berat ya. Saqilah, ada juga diartikan syadid ya. Ada alim ya. Bisa diartikan berat, dahsyat, ya, keras. Itu jamaah sekalian. Ini menunjukkan bahwa azab neraka ini berlapis-lapis dan terus-menerus. Khalidina fiha. Sampai di surah An-Nisa ayat 56 itu Bapak Ibu ya. Kullama nadijat juluduhum baddalna, ya kan?
Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Jadi ketika kullama nadijat, ketika kulit mereka terkelupas, terhangus, ya, nadijat juluduhum, ya, maka baddalnahum, kami Allah Subhanahu wa taala menggantikan bagi mereka juludan ghairaha, dengan kulit yang lain. Jadi ketika sudah terbakar, hangus, gosong, terkelupas, diganti lagi oleh Allah dengan kulit yang lain. Supaya apa? Liyadhuqul 'adzab, sehingga mereka merasakan sakitnya azab. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ahlul jannah, yang diselamatkan Allah dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dari ayat ini jamaah sekalian, ya, mengandung hikmah bahwa neraka adalah tempat siksaan yang sangat nyata, yang digambarkan oleh Al-Quran Karim, ya, tentang kullu jabbarin anid di ayat sebelumnya, setiap orang yang sombong dan membangkang, jadi merasa dirinya orang hebat, merasa orang kuat, merasa uangnya berlipat-lipat, memiliki pangkat, ya kan? Nah, ini hati-hati sekali. Jadi dengan siksaan neraka itu manusia tidak ada apa-apanya. Tidak usah menunggu di akhirat, di dunia pun ketika kita dilanda sakit, ya, udah nggak bisa apa-apa. Kita lemah, mulai, ya, masih muda aja kelihatan gagah perkasa. Ya, nanti kalau sudah umur sekian itu udah mulai dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Nah, maka ayat ini juga menggambarkan bahwa kesombongan itu akan membawa kebinasaan, akan membawa kehancuran. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kesombongan. Sampai Allah Rasulullah jawab, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekelumit saja kesombongan. Alhamdulillah. Nah, ini yang mas kalian. Nah, itu dari ayat ini Quran jenengan dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar diselamatkan dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, terus wa qina adzabannar. Mohon kebaikan dunia akhirat, lalu diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian juga ada doa yang dibiasakan Rasulullah setiap habis sholat, Bapak Ibu, ya. Allahumma ajirni minan nar. Ada yang baca 3 kali, ya, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali. Kalau rata-rata di Jakarta, di Tangerang, Bekasi itu, saya beberapa kali di sana itu umumnya Allahumma ajirna minan nar itu 7 kali. Baru kemudian Allahumma antas salam. Wiritan-wiritan saudara-saudara kita juga demikian. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari siksa api neraka. Kita baca berulang-ulang agar Allah senantiasa menyelamatkan kita, ya, dari siksaan api neraka. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi mungkin ayat ini bisa kita gunakan untuk bermuhasabah diri, ya, di akhir tahun 1447 Hijriah, ya, kita senantiasa introspeksi diri kita, ya, diciptakan dengan umur yang ada sisa-sisa usia, ya, sudahkah bermanfaat untuk berbuat kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Juga muhasabatul amal. Muhasabatul amal itu kalau introspeksi diri itu kan diri kita, dikasih umur, dikasih waktu, dikasih kesempatan, sudahkah kita pergunakan? Dan muhasabatul amal itu ya amal-amal kita, ya, ibadah-ibadah kita. Seperti itu ya mas. Sudahkah hari ini lebih baik daripada kemarin? Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Sudahkah sholat kita sudah kita perbaiki? Apakah tilawah kita sudah setiap hari? Dan seterusnya. Itu jamaah sekalian. Dan yang ketiga,
namanya muhasabatuddin, ya. Introspeksi muhasabah dalam kita beragama. Agama Islam kita ini Islam yang kafah apa Islam yang sekedar Islam-Islaman mengikuti tradisi orang tua kula jenengan karena kebetulan dilahirkan dalam keadaan Islam. Nah, contohlah teman-teman kita di mu'alaf itu. Teman-teman kita yang mu'alaf itu biasanya belajar Islamnya sungguh-sungguh. Ya, jadi seperti itu ya sekali. Di akhir ini mudah-mudahan merupakan akhir yang terbaik untuk menuju nanti tahun baru Hijriah ya 1448. Yang terpenting lagi diberikan umur panjang, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kecukupan agar kita gunakan untuk berbagai macam amal ibadah dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jemaah sekalian, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji milikmu ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah ya Rabb, Allahumma arhamna bil Qur'an wasfa'na bil Qur'an wa atina bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an, hidayahi kami dengan Al-Qur'an. Ya Allah, berkahi kami dengan Al-Qur'an. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami dan seluruh leluhur sesepuh kami. Ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, khususnya Haji Muhammad Amin Mas Husnan dan seluruh para pendiri Darut Taqwa yang sudah mendahului kita di alam barzah. Ya Allah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi Allahumma tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahu wa fir lahu birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kami untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, senantiasa mengingat-Mu dan sebaik-baiknya dalam beribadah kepada-Mu. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan mudahkan kami untuk menunaikan melaksanakan ya Allah. Dan tunjukkan yang batil itu batil ya Allah dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini mulia istiqomah. Allah berikan kami rezeki yang halal barakah melimpah untuk ibadah berziarah ke Makkah Madinah. Ya Allah, suatu saat meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf.